Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita kebangkitan sang protagonis part 10. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Hwayang naik sebagai pemenang kompetisi grup dengan sangat hoki, dan saat ini ia akan melawan Chon Chosan sebagai lawan terakhirnya yang dijuluki sebagai raja yang tak terkalahkan. Namun, kemenangan Hwayang mendapatkan cacian dari penonton. Menurut mereka kemenangan Hwayang ini tidak sah karena Hwayang sama sekali tak melakukan apapun dan tiba-tiba saja muncul sebagai pemenang. Hwayang meninggikan suaranya dan mencoba membela dirinya. Ia menegaskan bahwa ia hanya mabuk dan tertidur, dan ini sudah menjadi hal yang wajar jika manusia membutuhkan tidur. Melihat kekacauan yang terjadi membuat pembawa acara merasa kesal. Ia bergumam dan menyalahkan Hwayang atas kejadian ini karena menurutnya Hwayanglah sumber masalahnya yang membuat para penonton menjadi ricuh. Di waktu yang bersamaan, seorang penjaga tempat perjudian tersebut datang dan membisikkan sesuatu kepada pembawa acara tersebut. Seketika ia menjadi begitu bersemangat dengan raut wajah layaknya penjahat bersiap menjalankan aksinya. Sementara itu para penonton semakin menggila terus mengumpat menyebut Hwayang dasar pengemis yang tak tahu diri dan menyuruhnya untuk meninggalkan arena pertandingan. Pembawa acara tersebut lalu berteriak dengan lantang memberitahu mereka semua bahwa pada pertandingan kali ini, ia akan meningkatkan jumlah taruhan, bukan hanya 2 kali lipat saja tetapi menjadi 10 kali lipat. Mendengarnya sontak mereka semua merasa sangat bersemangat. Mereka mengungkapkan bahwa sepertinya ini adalah hari keberuntungan mereka. Mereka sudah menentukan akan memasang semua taruhan mereka kepada Chon Chosan yang dianggap sebagai raja yang tak terkalahkan. Pembawa acara lalu meminta biaya tambahan sebanyak 1000 nyang jika Hwayang ingin melanjutkan pertandingan ini. Mendengarnya membuat Hwayang terkejut dan merasa kesal menanyakan mengapa tiba-tiba peraturannya berubah seperti ini dan mengapa taruhannya juga tiba-tiba naik. Dengan tatapan tajam dan senyuman penjahat di wajahnya, pembawa acara tersebut menjelaskan bahwa ini semua demi menenangkan para penonton yang tidak puas dengan hasil pertandingan ini. Ia mengatakan kepada Hwayang bukankah ini adalah tawaran yang cukup bagus karena hadiah yang didapatkan Hwayang jika memenangkan pertandingan ini juga semakin meningkat, yang awalnya hanya 1000 nyang akan menjadi 4000 nyang. Atas hal ini Hwayang hanya perlu menyerahkan 1000 nyang, dan uang itu akan dikembalikan kepada para penonton. Dengan cara ini kemarahan penonton bisa diredakan. Para penonton yang mendengarnya merasa sangat setuju. Mereka tak bisa menyembunyikan rasa keinginan mereka sampai-sampai meneteskan air liur. Mereka mengatakan akan membiarkan pertandingan ini terus berlanjut asalkan uang taruhan mereka sebelumnya dikembalikan. Hwayang sedikit meninggikan suaranya dan mengatakan mengapa ia harus ikut membayar juga padahal tadi ia cuma tidur saja. Hwayang lalu melirik para peserta yang tergeletak di tanah dan menanyakan lagi pula apakah ini benar-benar pertandingan sungguhan. Ia mengungkapkan bukankah ini lebih seperti pembantaian. Hwayang lalu bertingkah tengil mengatakan terserah saja ini juga tidak ada hubungan dengannya. Ia juga menegaskan bahwa ia tak mau membayar uang lebih. Seketika seseorang langsung melemparkan uang 1000 nyang ke atas arena, di mana ini membuat orang-orang terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya orang gila macam apa yang memberi uang kepada pengemis ini dan bertaruh untuknya. Dan ternyata itu adalah Yu Bikwang. Ia tersenyum menunjukkan rasa penasaran terhadap Hwayang dan menyuruh Hwayang untuk maju dan bertarung. Hwayang merasa bahagia dengan hadiah ini dan mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan jadi ternyata ada juga orang kaya yang baik di Provinsi Hunan. Hwayang lalu meninggikan suaranya memanggil Yu Bikwang sebagai Tuan Kaya Raya. Hwayang menanyakan bagaimana jika ia kalah. Yu Bikwang hanya tersenyum tipis menegaskan bahwa ia tak pernah bertaruh untuk kalah. Hwayang yang mendengarnya dengan pedenya mengatakan bahwa kali ini Yu Bikwang telah membuat taruhan yang benar. Sebelum pertandingan dimulai, Hwayang kembali meminta sebotol anggur kepada penjual yang berkeliling. Penonton yang melihatnya bersorak begitu antusias dan bahagia mengatakan bahwa sebaiknya Hwayang meminum lebih banyak seperti sebelumnya agar pertandingan ini cepat berakhir. Sambil minum dengan santai Hwayang meminta mereka semua untuk bicara sepuas mereka karena sebentar lagi mereka semua akan terdiam. Setelah merasa puas meminum sebotol anggur, Hwayang dengan cepat mengambil posisi siap bertarung dan menyuruh Chon Chosan untuk segera maju.
Chon Chosan yang melihat tingkah tengil Huayang merasa kesal dan mengumpat menyebut Huayang dasar bocah sombong yang arogan. Ia dengan cepat melesat ke arah Huayang bersiap melancarkan serangan. Ia mengepalkan tinjunya dan melapisinya dengan aura yang kuat melesat cepat ke arah Huayang. Hantaman keras seketika terjadi di mana Huayang menahan serangan tersebut menggunakan kedua tangannya. Serangan itu sangat kuat sampai-sampai membuat Huayang terdorong jauh mencoba bertahan agar tidak terseret jauh. Huayang lalu menatap Chon Chosan dengan tajam dan bergumam mengatakan bahwa pertarungan seharusnya memanglah seperti ini. Dengan cepat Chon Chosan kembali melesat ke arah Huayang bersiap melancarkan serangan lanjutan. Sekali lagi Huayang menahan serangan tersebut menggunakan kedua tangannya dengan suara dentuman yang keras. Chon Chosan terus melancarkan serangannya dan berniat segera mengakhiri pertandingan ini secepat mungkin tanpa memberi jeda kepada Huayang. Huayang yang terus bertahan bergumam mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan reputasi Chon Chosan yang ia dengar, serangan ini masih terbilang lemah dan masih jauh di bawahnya. Sementara itu Chon Chosan terus melancarkan serangan secara bertubi-tubi bahkan menambah kecepatannya untuk memberi Huayang pelajaran. Para penonton yang melihatnya mengungkapkan bahwa sepertinya Chon Chosan tampak cukup agresif hari ini. Mereka merasa khawatir mengatakan kalau sepertinya bocah pengemis itu akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Yu Bikuang yang melihat Huayang yang terus dipukul mundur dan hanya bisa bertahan mulai meragukan keputusannya. Ia bergumam mengatakan bocah itu bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Ia mulai bertanya-tanya apakah penilaiannya telah salah. Sementara itu Chon Chosan yang terus melancarkan serangan malah merasa kesal. Ia bergumam mengatakan bahwa ini rasanya seperti ia memukuli udara kosong. Ia merasa bahwa serangannya sama sekali tidak ada yang terhubung karena pengemis ini terus membelokkan serangannya. Di waktu yang bersamaan terlihat Huayang yang tersenyum lebar layaknya penjahat. Ia mengatakan kepada Chon Chosan bahwa sepertinya ini sudah cukup karena tak ada lagi yang ingin ia lihat. Chon Chosan yang mendengarnya benar-benar sangat kesal dan langsung bersiap melancarkan tinjunya dengan sekuat tenaga sambil menyebut Huayang dasar bocah arogan. Namun seketika sebuah hantaman keras dilayangkan Huayang lebih dulu ke perut Chon Chosan yang membuatnya terlempar jauh. Chon Chosan melesat cepat di udara menerbangkan debu di jalurnya dengan suara dentuman keras terdengar di seluruh arena. Chon Chosan mendarat dengan kondisi kacau sambil memuntahkan cukup banyak darah. Semua orang yang melihat kejadian barusan dibuat benar-benar tercengang dan bertanya-tanya bagaimana bisa ini terjadi. Sementara itu terlihat Huayang yang tampak baik-baik saja setelah menerima serangan Chon Chosan yang bertubi-tubi sebelumnya. Ia malahan terlihat mulai mabuk sambil mengatakan ternyata ini lebih mudah dari dugaannya. Ia lalu tersenyum kegirangan menyuruh Chon Chosan untuk segera bangun. Huayang menegaskan bukankah ini terlalu mudah jika Chon Chosan langsung tumbang hanya dengan satu pukulan. Para penonton yang masih tidak terima dengan kejadian ini dengan wajah panik mengatakan bahwa ini pasti hanyalah sebuah kebetulan karena Chon Chosan sepertinya membuat kesalahan. Sementara itu Huayang malah kembali meminta sebotol anggur dan minum dengan santai menunggu Chon Chosan bangkit. Orang-orang mulai panik karena Chon Chosan tak kunjung bangun dan mengumpat menyebut Huayang bajingan sialan yang telah menghilangkan uang mereka. Seketika Huayang menoleh menatap dengan tajam ke arah mereka, di mana ini membuat mereka semua terdiam dan ketakutan merasakan aura membunuh yang dikeluarkan Huayang. Kepala Huayang tak lama mulai berputar dan mulai tertawa seperti orang gila. Ia mengatakan bahwa sepertinya ini adalah hari mabuk terbaik. Sementara itu terlihat Chon Chosan mulai bangkit dengan tubuh yang bergetar melihat kelakuan Huayang. Ia mengatakan bahwa Huayang pasti sengaja pura-pura mabuk untuk menipunya. Huayang dengan wajah tengilnya hanya menjawabnya apakah ia ketahuan. Mendengarnya membuat Chon Chosan benar-benar merasa sangat kesal. Ia menatap dengan tatapan tajam dan penuh kemurkaan menegaskan akan memastikan menyingkirkan bajingan sialan seperti Huayang. Ia dengan cepat bangkit dan melesat cepat ke arah Huayang di mana tangannya terlihat seperti sebuah cakar yang siap mencabik. Namun seketika hantaman keras kembali dilayangkan Huayang dengan santainya sambil menyuruh Chon Chosan untuk diam saja. Melihat kejadian itu sekali lagi semua orang dibuat tercengang dan terdiam. Sementara itu terlihat Chon Chosan yang tersungkur di tanah yang langsung kehilangan kesadaran. Huayang menendangnya untuk memastikan apakah Chon Chosan benar-benar telah kehilangan kesadaran. Karena tak ada respon dari Chon Chosan, Huayang pun menyuruhnya untuk tetap diam seperti itu karena ia akan segera mengambil semua hadiahnya. Semua penonton yang melihatnya benar-benar tak menyangka menyaksikan kejadian ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana Chon Chosan sang raja tak terkalahkan bisa berakhir dengan seperti ini.
Sementara Yu Bikuang ia benar-benar merasa puas dan tertawa mengatakan bahwa ini memang sangat menarik, ia mengungkapkan ternyata penilaiannya masih berfungsi pada orang yang tepat. Huayang yang merasa penasaran dengan wajah Chon Chosan berniat membuka topengnya, namun Chon Chosan seketika sadar menghentikan tangan Huayang dan memintanya untuk tidak melakukannya. Huayang yang merasa tidak terima langsung melayangkan tinjunya layaknya orang gila sambil tertawa menanyakan siapa yang berani melarangnya. Huayang mengatakan lagi pula ia tak peduli dengan ini semua dari awal, ia hanya diminta ke sini untuk menghajar Chon Chosan. Yu Bikuang yang melihat kelakuan Huayang benar-benar tak habis pikir, ia bergumam mengatakan apa yang dilakukan pengemis sialan itu padahal pertandingannya sudah berakhir. Setelah merasa puas dan Chon Chosan kembali kehilangan kesadaran, Huayang dengan tawa bahagianya kembali akan membuka topeng Chon Chosan sambil mengatakan bahwa ia harus membuktikannya secara langsung. Namun seketika seseorang dengan suara berat meminta Huayang untuk menghentikan aksinya, pria itu tersenyum tipis sambil meminta Huayang untuk pergi dengan baik-baik dan mengambil hadiahnya. Huayang seketika menoleh dengan tatapan tajam sambil tersenyum bahagia, ia mengatakan kepada pria itu bahwa akhirnya Chon Chosan yang asli keluar juga. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kita kali ini. Perjalanan protagonis ini tidak hanya tentang mengejar kekuatan, tetapi juga menjaga warisan dan membalas budi kepada sang guru. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian gurunya, ia meninggalkan kenyamanan sekte yang hancur demi membangun kembali sekte pengemis menjadi kekuatan yang disegani. Namun, dunia murim adalah tempat penuh intrik, di mana kepercayaan mudah dihancurkan dan ambisi selalu diuji. Akankah ia berhasil menuntaskan misinya, atau akankah dunia ini meruntuhkan mimpi-mimpinya? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Nantikan babak baru yang penuh kejutan dan tantangan yang menanti di cerita selanjutnya.